Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dewi. Ini cerita ketigaku di podcast Cerita Malam. Kali ini aku akan cerita tentang pengalamanku sewaktu hamil kurang lebih tahun lalu, tahun 2021. Jadi ceritanya itu kan sebelumnya orang tuaku tuh di kota B ya. Terus pas waktu aku hamil sekitar umur 6 bulanan kalau nggak salah, itu jadi mamaku sama dua adikku memutuskan buat pulang ke kampung buat nemenin aku sampai lahiran. Nah, singkat cerita, jadi kan aku ini tinggal sama kakekku, dan di rumah ini tuh modelnya rumah kuno gitu, yang zaman dulu joglo, Jawa joglo gitu rumahnya. Terus di rumah tuh ada bali. Kalau bali itu mungkin kalau bahasa Indonesianya semacam kayak teras gitu ya, biasanya buat kayak buat nerima tamu. Terus ada pintu masuk rumah utama, ruang utama. Terus ada 3 kamar, tapi yang dipakai itu cuman 2 kamar. Terus jadi singkat cerita, waktu mamaku udah sampai, kan karena kamar 1 sama 2 itu kan aku yang nempatin, sama yang satunya kakekku. Terus yang satunya kan emang dikunci kan, kuncinya dibawa sama pemilik rumah. Jadi FYI aja, ini tuh sebenarnya rumahnya saudara, tapi disuruh nempatin sama kakekku gitu. Terus karena berhubung gak ada kamar lagi ya, jadi pas waktu mamaku balik ke kampung itu, kalau tidur ya di depan ruang TV gitu, di ruang utama kan kayak yang luas gitu kan. Jadi di situ cuman gulung tikar sama gelar tikar maksudnya, sama kayak kasur yang tipis gitulah. Tidur di depan TV gitu kan. Pernah jadi suatu malam pernah, kan adik-adikku ini kan emang karena udah lama gak ketemu sama kakek ya, jadi tuh kayak pengen manja-manjaan gitu. Jadi emang pas selama mamaku tinggal di satu rumah sama aku sama kakek itu, kakek juga ikutan tidur bareng di depan TV sama mama sama adikku gitu, kayak nemenin gitulah. Terus jadi kan karena udah lama gak ketemu ya adik-adikku ini, jadi pas waktu mau tidur tuh rebutan pengen sama-sama pengen deket sama kakekku gitu kan. Terus karena bertengkar, jadi saling rebutan, akhirnya yang adikku yang gede ini nangis lah. Biasanya kan emang udah biasa kan, sebelum-sebelumnya tuh bertengkar terus salah satunya tuh sampai ada yang nangis gitu. Tapi pas malam itu tuh
tiba-tiba dia tuh kayak apa, nggak berhenti gitu nangisnya. Terus apa, kayak lama-lama tuh kan mau tidur posisinya kan semua orang, aku di kamar pun juga posisinya mau tidur, jadi kan kayak kerasa keganggu kan apa, tapi aku masih belum keluar, aku masih ada di dalam kamar tuh posisinya, masih apa, dicoba ditenangin sama mamaku kan. Terus aku dari dalam kamar pun dengerinnya kok lama-lama apa, nggak apa, diem gitu. Biasanya pun apa ditenangin sama mamaku tuh udah lama tuh ya udah, abis itu kan apa lanjut tidur gitu kan. Tapi ini nggak kok, malah dia tuh yang kayak apa, malah ngamuk-ngamuk gitu. Terus omongannya tuh nggak yang kayak omongannya dia gitu. Kan emang apa, orang tua aku ini emang dari aku, apa, kecilku dulu ya emang didikannya tuh keras kan. Jadi kalau misalkan apa emang apa nakal atau bandel gitu, pasti apa dibilanginnya sambil kayak dimarahin gitu kan. Terus apa, dibentak gitu kadang kalau misalkan emang apa udah yang level maksimal gitu marahnya. Terus jadi pas waktu nangis-nangis itu adekku kayak tiba-tiba ngucap kayak misalkan gini, apa gak ada yang sayang sama aku. Terus apa, kayak yang sampai bawa-bawa mati juga gitu. Udahlah, gak ada yang sayang sama aku, lebih baik aku mati aja lah. Kalau aku apa, pokoknya aku dimarahin dari kecil tuh, di apa, dimarah-marahin terus, dicubit-cubitin terus gitu kan. Kayak padahal sebelumnya tuh kalau misalkan dia lagi apa marah atau tantrum ya, kalau anak kecil tuh nggak pernah omongannya yang kayak gitu tuh. Tapi pas waktu malam itu tiba-tiba kok omongannya dia tuh kayak gitu. Aku pun yang dengerin di dalam kamar tuh apa, kayak antara yang masih percaya nggak percaya ya, nggak percaya tuh biasanya nggak kayak gini kok gitu kan. Pasti kayak istilahnya apa, ada kepikiran dibuat-buat lah kayak cari perhatian gitu kan. Terus sampai apa, dia kan makin lama makin kayak mengaung-ngaung gitu juga kan nangisnya kan. Dan posisinya aku kan emang lagi hamil waktu itu, jadi apa, aku ada kayak kepikiran takutnya nanti apa, kalau aku yang gelisah terus kayak nahan emosi kan takutnya jadi bikin stres janinku juga gitu kan. Jadi aku kayak yang apa, udah di puncak gitu kan, kayak udah nggak sabar lagi, ih kok nggak diem sih gitu, karena kan pengen istirahat udah malam gitu kan. Akhirnya aku nekat apa, kayak sambil setengah emosi itu keluar kamar. Terus apa, kayak aku nyuruh adikku diem gitu, kayak apa, rada meninggi gitu kan. Udahlah diem lah, kayak apa, udah pada mau istirahat diem gitu kan. Terus sambil nutup mulut adikku gitu, nggak taunya dia kayak malah apa, tambah ngamuk. Terus apa, tambah malah nunjuk aku gitu, kayak marah semarah-marahnya sama aku gitu. Padahal sebelumnya tuh enggak kayak gitu kan. Terus habis itu apa, karena apa tambah ngamuk, akhirnya aku disuruh masuk lagi kan sama mamaku sambil bawa adikku yang kecil. Dia tuh kayak yang apa, ketakutan gitu kan lihat abangnya kok bisa apa, mencak-mencak marah-marah kayak gitu. Nah pas waktu itu emang apa, abis aku kena bentak adikku itu kan, emang aku tuh langsung deg-degan gitu kan, deg-degan terus yang lemes, kayak yang kaget kan. Apa, gak tau lah, kayak kayak yang abis kena marah gitu kan.
langsung aku langsung masuk kamar, ngajak adikku, meluk adikku gitu kan. Aku pun juga langsung ditenangin sama suamiku, kayak istighfar juga, berkali-kali istighfar biar lebih tenang gitu kan. Terus sambil waktu itu emang sambil cari pertolongan kan, soalnya kayak emang nggak kayak adikku gitu. Terus berusaha coba telepon juga ke saudara yang emang ada ngerti juga lah gitu kan. Tapi emang posisinya waktu ditelepon itu kebetulan lagi lagi keluar gitu, ada urusan agak jauh lah, mungkin kalau perjalanan hampir sejam gitu kan, mana itu tuh kurang lebih udah sekitar jam 10-an malam gitu, dan emang udah malam kan, udah waktunya orang istirahat gitu. Tapi pas waktu itu begitu dapat kabar dari mamaku ditelepon kan, mereka emang langsung buru-buru buat nyamperin ke rumah. Terus ada juga tetanggaku gitu kan yang ikut datang, kayak berusaha bantu buat nenangin gitu, tapi nggak berhasil. Terus sambil nunggu saudaraku itu ditenangin sendiri kan sama kakek sama mamaku. Terus singkat cerita juga sampai saudaraku itu sama suaminya kan. Jadi kayak saudaraku itu sampai rumah emang keadaannya adikku itu udah yang agak tenang gitu, udah yang nggak mengaung-ngaung lagi, tapi emang omongannya tuh yang masih agak ngeracau gitu. Terus pas sampai rumah diajak ngobrol sama suaminya saudaraku itu, emang yang ngerti kan suaminya ya. Jadi diajak ngobrol, tadi kamu tuh ngapain, kok bisa marah-marah itu kenapa, kayak ditanyain lah kenapa kok bisa kayak gitu. Singkat cerita, jadi intinya adikku itu kayak lagi kemasukan gitu, kayak ada yang berusaha masuk. Dan sebenarnya kalau kata papa tiriku tuh, adikku ini kayak ada yang jaga gitu di dalam di badannya, kayak emang yang udah turun temurun sih katanya, dari kayak dari sesepuhnya dari garis keturunan papaku. Terus nah kan adikku ini emang kayak ada yang jaga gitu kan. Nah pas waktu yang dia nangis itu, pas yang bertengkar sama adikku, ternyata ada yang katanya ada yang mau berusaha masuk ke tubuhnya adikku, tapi kayak dihalangin kan sama yang jaga adikku itu. Jadi kayak bentrok gitulah istilahnya tuh. Makanya yang pas nyeracau itu ternyata itu tuh yang kayak yang ngomong tuh yang jaga adikku. Makanya kok aku kayak sempet mikir kan, emang omongannya tuh nggak kayak yang omongannya adikku biasanya gitu. Adikku biasanya kalaupun sekalinya tantrum itu nggak pernah sampai ngucap kata-kata yang yang gitulah, yang kayak aku sebutin tadi. Terus habis itu ya udah tenang semua kan, udah balik cerita kayak langsung diteleponin juga itu sama papaku, soalnya papaku kan juga kerjanya di luar pulau. Jadi kayak coba diteleponin, akhirnya
pas waktu malam itu juga baru ketahuan kalau misalkan papa ini emang yang ngizinin si penjaga ini masuk itu papa. Kayak mama tuh sebelumnya nggak dikasih tahu gitu kan. Terus karena pas malam itu tahu, mamaku juga jadi marah, kayak kok hal kayak gini tuh nggak ada cerita gitu kan. Maksudnya dia tuh masih kecil, masih belum bisa kayak kendaliin kalau misalkan emang di dalam tubuhnya tuh ada yang sejenis kayak gitu kan. Terus pas pada akhirnya waktu itu aku kurang tahu juga sih pas waktu papa pulang tuh jadinya gimana, beneran dikeluarin apa emang kayak dinetralin gitu, aku kurang tahu sih. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian malam itu udah nggak pernah lagi sih kayak yang kayak kumat lah istilahnya ya, kayak gitu. Terus dan emang pas waktu ditanyain ke orang yang tahu gitu, emang rumah yang aku tempatin ini emang kayak yang gawat lah. Gawatnya tuh kayak yang emang banyak yang seliweran gitu kan. Emang posisinya tuh rumah ini dulu sempet kosong emang. Terus belakang rumah tuh juga masih yang kebun-kebun, banyak pepohonan rindang. Terus juga ada pohon bambu, tapi nggak selebat dulu sih, tapi ya masih ada. Terus komplek belakang rumah itu emang deket sama komplek yang persawahan luas banget gitu. Jadi kalau misalkan malam itu juga sepi kan gitu ya. Itu salah satu pengalaman yang aku alamin sendiri yang lumayan bikin spot jantung sih. Apalagi kemarin itu emang posisinya aku lagi hamil kan. Aku cuman takut kenapa aja sih sama si Dede yang ada di perut kan. Jadi emang kemarin tuh sempet yang yang overthinking lah. Terus pasca itu juga jadi ketakutan sama adikku, sampai aku tuh bener-bener jaga jarak sama adikku karena saking takutnya. Sampai emang bener-bener aku kemarin tuh sampai bener-bener siap gitu. Jadi kalau misalkan adikku nggak ngajak ngomong, aku juga nggak ngajak ngomong, kayak bener-bener jaga jarak gitu. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Selamat malam.